Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan yang penuh dengan berkah di bulan suci Ramadan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi dalam video ini terkait dengan bulan suci Ramadan, terutama masalah puasa di bulan suci Ramadan. Sesungguhnya puasa itu berasal dari kata saum dalam bahasa Arabnya, yang artinya menahan. Artinya menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, yang itu nanti akan kita bahas di penjelasan saya berikutnya. Sesungguhnya bulan suci Ramadan ini telah diwajibkan oleh Allah bagi kita umat muslim untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183-184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita sebagai umat muslim, sebagaimana umat-umat yang dulu sebelum kita itu juga diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Puasa bulan suci Ramadan berarti hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang beriman. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, memiliki iman yang kuat dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Terkait dengan puasa ini, Rasulullah juga telah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, akan diampuni seluruh dosa-dosanya, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Jika kita melaksanakan puasa dengan benar-benar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah pahala yang akan kita dapatkan. Karena apa? Karena memang puasa itu istimewa di sisi Allah. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untuk Allah sendiri, dan Allah sendiri yang akan mencatatnya, memberikan pahala langsung kepada orang-orang yang berpuasa itu. Maka dari situ hendaknya kita benar-benar di bulan suci Ramadan ini jangan sampai berani meninggalkan puasa bulan suci Ramadan. Kita harus benar-benar berusaha untuk mampu melaksanakan puasa bulan suci Ramadan ini. Karena barang siapa yang dengan sengaja berani untuk meninggalkan puasa bulan suci Ramadan, man aftara yauman, siapa yang hanya satu hari saja dia iftar, meninggalkan puasa Ramadan dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, seperti alasan sakit atau alasan bagi wanita yang haid, nifas, dia meninggalkan, tidak melaksanakan puasa, maka
walaupun dia nanti mengganti dengan puasa kullad dahr, selama-lamanya itu tidak akan mampu untuk menyamai puasa yang dia tinggalkan yauman, hanya 1 hari itu tadi. Maka jangan sampai kita berani untuk meninggalkan puasa walaupun 1 hari di bulan suci ini. Hadirin rahimakumullah. Terkait dengan bulan suci Ramadan ini, maka datangnya bulan suci Ramadan ini bisa diketahui awal kemunculannya bulan suci Ramadan antara lain yaitu yang pertama dengan melihat hilal atau bulan, awal datangnya bulan suci Ramadan. Jika hilal tidak tampak, maka hendaknya bulan Sya'ban atau bulan sebelum bulan suci Ramadan itu digenapi menjadi 30 hari. Sehingga Sya'bannya 30 hari masuk bulan suci Ramadan apabila awal bulan suci Ramadan itu tidak bisa dilihat secara langsung. Berikutnya, cara mengetahui datangnya bulan suci Ramadan adalah dengan menggunakan ilmu hisab atau ilmu perhitungan. Dengan cara ini maka bisa ditentukan apakah sudah datang bulan suci Ramadan atau masih belum. Untuk lebih mempermudah, karena pemerintah biasanya memberikan pengumuman secara langsung melalui media televisi dan lain sebagainya, maka ikuti saja apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan datangnya bulan suci Ramadan dan berakhirnya bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa syarat wajib dan rukun dari puasa. Yang pertama, syarat-syarat wajib berpuasa itu adalah 1. Islam. Jika kita Islam maka wajib berpuasa hukumnya. Yang kedua, baligh. Oleh karena itu bagi anak-anak yang masih belum baligh tidak memiliki kewajiban melaksanakan puasa. Untuk laki-laki, batas awal baligh itu adalah ketika dia mulai mimpi basah atau mengeluarkan air mani. Untuk perempuan dimulai ketika dia datang haid. Ketika ciri ini dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, maka dirinya sudah baligh dan wajib untuk melaksanakan puasa. Berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Bagi seseorang yang gila misalkan, atau jiwanya tidak sempurna sebagaimana orang yang sehat, maka dirinya tidak berkewajiban melaksanakan puasa. Berikutnya, dia berakal sehat. Otomatis bagi orang yang gila tidak berkewajiban melaksanakan puasa. Kemudian dia adalah orang yang menetap atau bukan musafir dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Apabila dia musafir dengan ketentuan marhalatain, ya sekitar perjalanan 81 km, maka dia boleh untuk tidak melaksanakan puasa di hari itu dan mengganti di hari yang lain. Kemudian syarat wajib puasa itu bagi perempuan tidak ada halangan seperti haid, nifas, atau wiladah. Ini adalah syarat wajib
berpuasa. Untuk berikutnya, rukun-rukun puasa antara lain satu, niat. Niat ini dilaksanakan pada waktu malam hari. Jadi pada waktu malam hari, akhir-akhirnya itu ketika menjelang fajar siddiq. Ini untuk puasa wajib. Jadi untuk puasa wajib, puasa Ramadan itu niatnya wajib pada waktu malam hari. Kemudian menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau masuknya waktu sholat maghrib. Ini adalah rukun dari berpuasa. Kemudian syarat sah puasa itu ada 4, antara lain 1, Islam. Ya. Kalau tidak Islam maka ya tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Artinya orang yang berakal sehat, orang yang sehat secara rohani, akalnya sehat, tidak gila, maka sah puasanya. Apabila dia gila, di tengah-tengah melaksanakan puasa dia ada tekanan batin dan gila, maka dirinya batal puasanya. Kemudian tidak pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Ini syarat sah puasa. Apabila dia berpuasa pada hari-hari yang dilarang, hari apa? Itu nanti akan kita jelaskan. Maka puasanya tidak sah. Kemudian yang keempat, suci, dalam keadaan suci. Seperti wanita misalkan tidak dalam keadaan haid, nifas, atau wiladah. 4 hal inilah yang menjadi syarat akhirnya puasanya itu sah. Berikutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain 1, makan dan minum atau memasukkan benda lain melalui kerongkongan dengan sengaja. Jadi ketika berpuasa tidak boleh makan dan minum atau memasukkan benda-benda pada kerongkongan tempat makan. Ya, itu dapat membatalkan puasa. Berikutnya, muntah dengan sengaja. Dia menyengaja untuk muntah, itu tidak boleh, karena dapat membatalkan puasa. Berikutnya, bersetubuh pada waktu berpuasa. Suami dan istri walaupun halal untuk melakukan hubungan suami dan istri, apabila dilaksanakan pada waktu siang hari pada bulan Ramadan, maka itu dapat membatalkan puasa dan dia mendapatkan hukuman untuk berpuasa setelah Ramadan 2 bulan berturut-turut. Kalau hubungan itu dilaksanakan pada malam hari, maka tidak apa-apa. Tetapi kalau siang hari, itu yang dilarang dan dapat membatalkan puasa. Kemudian hal yang membatalkan puasa lagi adalah keluarnya nutfah atau air mani bagi laki-laki dengan sengaja. Apabila tidak sengaja, misalkan siang hari pada bulan suci Ramadan ketika puasa, pada siang hari itu mimpi basah. Bagaimana? Apakah membatalkan? Tidak. Jadi kalau tidak sengaja, misalkan mimpi basah, ketika siang dia tidur kemudian mimpi basah, tidak membatalkan puasa. Namun apabila disengaja, itu yang dapat membatalkan puasa. Berikutnya,
yang dapat membatalkan puasa lagi adalah datangnya haid, nifas atau wiladah bagi wanita. Ketika paginya sudah niat, kemudian tahu-tahu sekitar jam 9 atau siangnya itu haid, maka puasanya batal pada hari itu. Kemudian gila, di tengah-tengah puasa dia tertekan dan gila, maka puasanya batal. Kemudian murtad, keluar dari Islam. Dengan murtad keluar dari Islam, maka puasanya batal. Berikutnya yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan cara menggantinya. Yang pertama, wajib mengganti puasa atau qodok saja. Jadi hanya qodok saja, wajib mengganti puasa, qodok saja bagi orang yang sakit. Misalkan dia qodok saja. Kemudian musafir, melakukan perjalanan jauh sekitar 81 km. Kemudian wanita hamil atau menyusui. Kemudian wanita yang haid, nifas atau wiladah. Kemudian tidak wajib qodok namun wajib membayar fidyah. Ya. Ini fidyah itu adalah memberi makanan orang miskin setiap hari yang ia tidak berpuasa berupa bahan makanan pokok sebanyak 1 mud atau 576 gram. Ya. Orang-orang yang diperbolehkan untuk membayar fidyah, ya, atau memberi makanan itu tadi antara lain orang yang lanjut usia, yang sudah tidak mampu berpuasa, itu boleh membayar fidyah. Kemudian orang yang sakit berkepanjangan dan tidak ada harapan sembuh, jadi sakitnya kira-kira sakit terus menerus, maka dia boleh membayar fidyah saja. Kemudian wanita hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan janin atau bayinya, ya, dia boleh membayar fidyah saja. Berikutnya adalah wajib qodok dan wajib membayar kafarat. Bagi orang yang membatalkan puasa Ramadannya dengan bersetubuh pada waktu siang hari, yang seperti tadi saya jelaskan, maka baginya itu wajib untuk membayar kafarat, ya, dan kemudian juga dia wajib untuk qodok puasanya. Untuk kafaratnya antara lain ini memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Kemudian kalau tidak mampu, dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu lagi, maka memberi makanan 60 orang miskin berupa bahan pokok masing-masing 1 mud atau 576 gram. Ini bagi orang yang bersetubuh pada siang hari. Suami dan istri yang sah tidak boleh. Kemudian hari-hari yang dilarang untuk berpuasa antara lain kita dilarang melaksanakan puasa itu pada hari kapan saja, yaitu hari raya Idain, 2 hari raya Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian dilarang juga berpuasa pada hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah atau setelah Idul Adha itu, ya. Tujuannya apa? Karena Idul Adha itu ada penyembelihan hewan kurban. Itu salah satu tujuannya kita dilarang berpuasa itu
Selain ini memang perintah Allah, larangan ini yaitu agar kita itu makan daging kurbannya dari kurban orang-orang mukmin. Kemudian berikutnya hikmah berpuasa. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari melaksanakan puasa ini. Salah satu hikmahnya antara lain yang kita bisa petik untuk pendidikan atau latihan rohani, kemudian untuk kesehatan. Puasa itu juga merupakan salah satu cara agar kita sehat. Sumu tasihhu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Jangan khawatir ketika kita kemudian ada perintah puasa, kita ketakutan tidak melaksanakan puasa, takut kalau kita sakit, takut kalau kita mati kelaparan. Jangan takut, karena sumu tasihhu, puasa insya Allah kita akan sehat. Berikutnya hikmah antara lain untuk perbaikan pergaulan. Dengan berpuasa maka kita akan memiliki kepekaan sosial, karena nafsu kita menurun dan jiwa-jiwa kebaikan kita akan meningkat. Berikutnya hikmah antara lain sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat Allah. Dengan berpuasa kita akhirnya akan bersyukur, ingat kepada orang-orang yang mungkin dalam setiap harinya sering kelaparan, sulit mendapatkan makanan, sulit ekonomi, sehingga kesulitan dalam hal makan. Maka bagi kita yang setiap hari mudah mendapatkan makan, limang-limang harta kita akan bisa bersyukur. Alhamdulillah, kita suatu saat bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang kesulitan dalam hal ekonomi ataupun dalam hal makan. Ini salah satu langkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Ini antara lain yang pertama, hendaknya di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran, karena pahala yang akan kita dapatkan itu sangat banyak sekali. Allah akan melipat-lipat gandakan bagi orang yang berbuat kebaikan. Salah satunya adalah tilawatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Termasuk bulan suci Ramadan ini, unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran, maka seyogyanya kita juga memperbanyak untuk membaca ayat suci Al-Quran. Berikutnya, hendaknya kita melaksanakan qiyamul lail, mendirikan ibadah di bulan suci Ramadan. Antara lain kita melaksanakan sholat tarawih, itu berarti kita melaksanakan qiyamul lail. Kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh jamaah ya, dari Abu Hurairah, beliau bersabda bahwa maqama fi lailati Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malam-malamnya bulan suci Ramadan dengan ibadah kepada Allah seperti sholat tarawih, sholat witir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, amalan yang hendaknya kita lakukan pada bulan ini adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah dalam riwayat hadis dari Ahmad
Hadis riwayat Ahmad menjelaskan orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala layaknya pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Jika kita memberikan sedekah berupa hidangan untuk berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang melaksanakan puasa tersebut penuh pahalanya, bagikan kita mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan di bulan suci ini. Marilah kita laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya iman dan wahtisaban, benar-benar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan bulan suci Ramadan dan amal-amalan pada bulan suci Ramadan ini, terutama puasa. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.